Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam, penghafal Quran, YouTuber tertua di semesta. Oh salah, saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam, penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau mendokumentasikan ya kegelisahan atau masalah yang saya hadapi waktu mau buka jualan bubur ayam dan mie ayam di tempat yang lebih ramai, di sebuah tempat yang lebih luas, warung ukuran 3 kali kali 8 kalau nggak salah. Dan itu secara resmi dikwitansi dimulai dihitung 7 April 2025. Sekarang 22 April rekaman ini 2025. Dan selama itu ini mie ayam dan bubur ayam yang belum terjadi jualannya itu masuk merusak waktu sholat saya subuh, waktu sholat lohor, asar, maghrib, isya. Kepikir masuk dunia yang hina dina ini, yang seperti Rasulullah, dunia itu seperti sayap nyamuk, merusak konsentrasi sholat. Gimana, berapa dijualnya, kapan mulai dagangnya, apa yang kurang persiapannya, itu masuk dalam waktu saya sholat. Inilah, padahal skala bisnisnya juga gak banyak ya. Omsetnya itu paling sehari antara 300.000 sampai 1 juta, itu paling banyak ya. Skala bisnis gak miliaran, itu sudah merusak waktu sholat. Tapi sudah saya cek ada 2 masjid di situ yang akan menyelamatkan saya, yaitu masjid hijau, masjid Syekh, itu masjid untuk sholat Jumat di dekat madrasah Min 2 Parung, sama di ujung jalan Wira itu ya namanya Masjid Al-Ikhlas. Dua-duanya masjid jalan. Disitulah yang langsung kalau sebelum asar, sebelum lohor, sebelum maghrib, dan juga sebelum isya itu akan saya tutup supaya saya dapat sholat jamaah di masjid. Dan sudah saya perkirakan toko kiri kanan itu pasti terbuka, bagaimana dulu saya pengalaman tahun 2005 waktu saya dagang mie ayam juga di Ciputat. Itu apa, waktu sholat lohor saya di masjid Al-Istiqomah di kampung hutan itu di Ciputat ya. Itu waktu rukonya itu polting gate-nya saya tutup, itu waktu berangkat sama pulang dari sholat lohor itu kiri kanan tetap buka tetap jualan, dan juga nggak ada yang beli waktu lohor sama waktu asar. Tapi ya ditungguin aja sama pembelinya. Nah, kelihatannya pola itu akan terulang di sini, di satu lingkungan Jalan Wira yang katanya lebih ramai malamnya. Tapi itu situasi yang akan saya hadapi, dan itu sudah sebelum terjadi dagang itu, sebelum terjadi transaksi itu sudah merusak sholat sejak tanggal 7 April. Itu masalah yang saya hadapi. Betul juga Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, orang yang nggak fakih, orang yang nggak ngerti agama secara cukup itu jangan masuk pasar Madinah, ya akan merusak itu. Ya, jual beli itu akan merusak merusak dirinya sendiri. Dirinya akan terbakar oleh transaksi bisnis itu. Orang yang nggak fakih, orang yang nggak mengerti agama dilarang oleh Umar bin Khattab masuk ke dalam pasar Madinah, masuk dan melakukan transaksi di situ. Bisa terjadi penipuan kan di situ.
demi keuntungan-keuntungan duniawi yang seperti sayap nyamuk itu sebenarnya rendah, hina dunia itu yang dikejar. Dalam Al-Quran saya kemarin menghafalkan ini ya. Nah ini surat apa ini? Az-Zukhruf ayatnya ayat 32 yang sedang saya hafal kemarin. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat dari Rabbmu ya Muhammad khairun, lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang kamu dari apa yang apa ini yajma'un mereka kumpulkan ya. Dari pada apa yang mereka kumpulkan. Kita kan dalam bisnis itu ngumpulin duit kan, ngumpulin profit kan, ngumpulin margin kan, ngumpulin omset kan, ngumpulin segala macam yang bercorak duniawi yang seperti sayap nyamuk itu. Maka dunia ini juga seperti sayap nyamuk yang nggak ada harganya. Tapi kita kumpul-kumpulkan, padahal yang lebih baik, yang lebih bagus ya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, dengan cara kita menjaga nilai-nilai, menjaga nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu nilai-nilai Islam itu, nilai-nilai dakwah itu, nilai-nilai yang diagungkan dalam kehidupan manusia itu ditabrak hanya untuk mendapatkan hal-hal yang remeh, yang bersifat besaran-besaran duniawi yang kita kumpulkan. Padahal kasih sayang Allah, kalau kita menjaga nilai-nilai itu dan kemudian menjaga sholat salah satunya itu, menjaga kejujuran, menjaga keadilan dan lain-lain, itu sebenarnya jauh lebih baik karena mendatangkan kasih sayang Allah, mendatangkan ridho Allah, dan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Dan itu yang selama ini jadi persoalan saya sebelum dagang mie ayam, sebelum dagang apa itu mie ayam sama mie ayam tanpa tulang dan ojol bubur ayam itu sudah merusak sholat. Betapa berbahayanya dagang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah petamat. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal Granit tuh kayak marmer tuh.
Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.